A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Masukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Intan Gadis Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Rizky Ramadhani, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Cuaca dingin sekali malam ini ya, Mang. Barja membuka percakapan, memecah keheningan. Iya, biasanya rame. Ini tumben sepi, Ja, jawab Mang Kodir. Aku bikin api ya, Mang. Kita buat kopi dulu supaya hangat. Iya, aku mau keliling dulu sebentar ya, jawab Mang Kodir yang kemudian pergi meninggalkan Barja yang sedang berkutat menyalakan api. Tiba-tiba Barja mencium bau bunga melati. Barja menoleh mencari di mana sumber bau bunga tersebut. Kemudian hilang dan berganti bau bangkai yang menyengat, sehingga Barja menutup hidung. Bau sekali. Apa ada bangkai hewan di sekitar pos ini? Kata Barja. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang berjalan sambil menggendong bakul jamu, dan tukang jamu tersebut berjalan ke arah pos ronda. Jamu, jamunya Kang. Masih hangat, baru siap kemas, teriak mbak tukang jamu sambil tersenyum ke arah Barja. Tidak Yu, maaf saya tidak terbiasa minum jamu, tolak Barja. Yo dicoba dulu toh Kang, dijamin pasti badan Akang seger. Komplit, jamu segala jamu ada Kang, termasuk jamu untuk menyenangkan istri di rumah, tutur perempuan itu sambil mengedipkan sebelah mata. Kalau boleh tahu, namanya siapa Neng? Tanya Barja. Minah. Panggil saya Minah, jawabnya. Kemudian perempuan tersebut duduk di samping Barja. Pakaiannya yang sedikit kurang bahan dan sangat ketat, sehingga memperlihatkan belahan paha dan dadanya, membuat badan Barja menghangat sebisa mungkin. Barja mengalihkan pandangan matanya ke arah lain. Baiklah, tidak ada salahnya saya mencoba, tutur Barja. Kemudian perempuan tersebut tersenyum, lebih tepatnya menyeringai, sampai wajah cantiknya terlihat sedikit aneh, namun tidak mengurangi kecantikan di wajahnya. Ini Kang, monggo silahkan diminum, tutur perempuan tersebut. Akhirnya Barja menerima segelas jamu tersebut, kemudian meminumnya. Di saat Barja tengah menikmati jamu tersebut, tangan perempuan itu mulai menempel di paha Barja, kemudian menjalar mengusap perut Barja sambil membisikkan sesuatu ke telinga Barja. Malam ini terasa dingin ya Kang. Sebaiknya kita pindah dari sini supaya lebih leluasa ngobrolnya. Tentu saja ajakan perempuan tersebut disetujui oleh Barja. Kemudian mereka meninggalkan pos ronda tersebut. Singkat cerita, Mang Kodir sudah kembali dari tugasnya berkeliling di permukiman warga. Kemudian masuk ke pos ronda, tetapi ia tidak menemukan sosok Barja di pos tersebut. Cuman ada api unggun yang sudah menyala dan juga kopi yang sudah tertata di gelas. Kemana ini si Barja? Malah minggat ninggalin aku sendiri di sini. Pasti dia pulang. Kesempatan sekali dia. Semprul memang, gerutu Mang Kodir. Di tempat lain Barja diajak perempuan yang bernama Minah ke tempat sunyi dan gelap. Barja sampai tidak sadar
seperti terhipnotis kalau dia kini berada di pemakaman umum. Barja tidak melewatkan kesempatan tersebut dan langsung melancarkan aksinya. Dicumbuinya perempuan yang bernama Minah itu dengan penuh nafsu. Ketika Minah hendak membuka kemeja yang dikenakan Barja, Minah nampak terkejut. Tangannya ditariknya kembali sambil berteriak karena merasakan sensasi panas ketika tangannya tanpa sengaja mengenai kalung yang Barja kenakan. Kemudian perempuan tersebut berdiri mundur beberapa langkah. "Siapa yang memberimu kalung itu?" Perempuan itu nampak melotot ke arah Barja. "Ini pemberian Ki Suro. Kenapa kamu mempertanyakan kalung ini?" tanya Barja. "Karena aku tidak menyukainya," bentak Minah sambil kemudian dia menyeringai. "Kenapa kamu berkata seperti itu?" tanya Barja. Kemudian dia berdiri hendak meraih tangan Minah. Akan tetapi Minah malah menjauh. Kemudian wajah cantiknya berubah pucat. Kemudian dia berkata dengan lantang, "Karena kalau kau pakai kalung itu aku tidak bisa mendekatimu untuk membalas perbuatanmu." Terdengar suara Minah yang menyeringai. Kemudian Minah berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Rambut panjang menyapu tanah, berpakaian putih yang penuh noda darah dan tanah. Wajahnya pucat dengan lingkar warna hitam di area kelopak matanya, dan kukunya yang panjang runcing berwarna hitam. Kemudian dia menggeram sambil tertawa cekikikan dan berubah wujud menjadi kuntilanak yang sangat menyeramkan. "Barja, kali ini kau lolos dariku." Kemudian dia terbang dan menghilang meninggalkan Barja. Barja yang shock, nampak ketakutan, dan langsung menyadari bahwa dia sekarang sedang berada di area pemakaman umum. Kemudian dia berlari meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke pos menemui Mang Kodir. Singkat cerita, Barja menceritakan kejadian semalam yang telah ia alami kepada Heru, kalau dia masih diteror oleh arwah Intan. "Untung saja aku pakai jimat yang Ki Suro berikan. Kalau tidak habislah aku," tutur Barja. "Bisa pula setan itu masih meneror kita. Padahal sudah dikasih penangkal. Harusnya dia takut terhadap jimat yang Ki Suro berikan," tutur Heru. "Itulah aku sungguh tidak mengerti. Bisa-bisanya aku tergoda oleh setan sialan itu," umpat Barja. "Maka dari itu, tetap waspada, jangan sampai kita melepas kalung ini. Bisa habis kita. Selama kalung ini menempel di leher kita, setan itu tidak akan berani mendekati kita, Barja," timpal Heru. Singkat cerita, di kediaman Intan, Pak Kosim dan Bu Rumi yang sudah putus asa akhirnya hanya bisa mendengarkan nasihat orang yang dituakan di desa Deli Serdang ini. Orang tua tersebut menyarankan supaya Pak Kosim dan Bu Rumi mengadakan tahlilan. Karena sudah 40 hari Intan tidak ada kabar. Dicari dengan bantuan Pak RT setempat pun tidak juga ketemu. Bahkan polisi pun belum menemukan jejak di mana Intan berada. Bahkan Bu Rumi sempat mendapat telepon dari seseorang. Ia memberitahukan kalau Intan kecelakaan sewaktu berangkat ke klinik. Mobil angkutan umum yang ia tumpangi mengalami remblong sehingga masuk jurang bersama sopir dan penumpang lainnya. Tidak ada yang selamat. Setelah acara selesai, warga yang turut mengaji disuguhi berbagai macam makanan dan minuman. Ketika mereka semua tengah asik menikmati hidangan dan sedikit berbincang, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh hadirnya sesosok perempuan yang tengah berdiri di luar rumah dengan pakaian basah karena terkena derasnya air hujan. Kemudian wanita itu mengetuk pintu. Bu Rumi berinisiatif untuk membukakan pintu. Kemudian setelah pintu terbuka,
Betapa terkejutnya sama warga yang sedang berkumpul. Begitu juga dengan Bu Rumi dan Pak Kosim. Mereka nampak syok, sekaligus merasa senang. Karena sosok yang selama ini mereka cari ada di depan mata, yaitu Intan. Ya Allah, Intan pulang, Pak. Intan anak kita pulang. Teriak Bu Rumi kepada suaminya sambil menggenggam erat tangan Pak Kosim. Pak Kosim langsung berdiri dan menghampiri Intan, kemudian menuntunnya masuk ke dalam rumah. Semua orang yang ada di rumah Bu Rumi ikut syok menyaksikan kejadian ini. Mereka langsung berbisik satu sama lainnya. Setelah warga pamit untuk pulang, Bu Rumi langsung menemui Intan di dalam kamar. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kami hampir gila di sini karena memikirkanmu. Ibumu sampai depresi. Maafkan kami karena waktu itu telah berkata kasar kepadamu. Jangan pergi lagi, kasihan ibumu, ujar Pak Kosim. Intan hanya diam kemudian merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sudahlah, besok saja kita ngobrolnya. Biarkan Intan istirahat dulu malam ini, Pak. Aku bahagia akhirnya anak kita kembali, tutur Bu Rumi sambil tersenyum kepada Pak Kosim. Pada saat itu, Lastri adiknya Intan mendekati Intan. Kemudian dia berbaring di samping kakaknya sambil memeluknya dari samping. Namun Intan malah membelakangi sang adik. Mbak kemana aja? Aku kangen sama Mbak. Aku khawatir Mbak kenapa-napa di luar sana. Mbak bilang mau ke klinik, tapi malah menghilang selama ini, tanpa jejak, tutur Lastri sambil menangis tergugu. Namun Intan tetap saja hanya diam tidak menjawab pertanyaan sang adik. Mbak kok diam aja? Marah ya sama Lastri? Apa Mbak udah gak sayang lagi sama Lastri ya? Ya sudah Mbak istirahat ya. Besok kita ngobrol. Lastri mengeluarkan banyak pertanyaan. Namun Intan masih diam membisu. Kemudian Lastri memejamkan matanya sampai tidur di samping Intan. Tak berselang lama, Lastri terbangun karena mau ke kamar mandi. Lastri melirik jam dinding. Ternyata sudah pukul 12 malam. Lastri mendengar sesuatu yang sedang dikunyah. Suara kecapan itu membuat Lastri berhenti di depan pintu dapur. Kemudian Lastri dengan mengendap pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dek. Jantung Lastri berpacu kencang ketika melihat seseorang tengah jongkok di depan kulkas. Samar-samar Lastri melihat dia sedang memakan sesuatu. Siapa kamu? Dengan ragu Lastri bertanya. Kemudian sosok itu berbalik kepada Lastri. Wajahnya yang menyeramkan, kukunya yang panjang, dan rambutnya yang mencuntai ke lantai. Namun Lastri mengenali wajah sosok tersebut. Dia adalah kakaknya, Intan. Ia memperlihatkan apa yang sedang dikunyah oleh kakaknya. Ternyata itu adalah daging ayam yang masih mentah. Darahnya berceceran di lantai. Lapar. Lastri berlari dan berteriak ke kamar. Dan begitu Lastri masuk kamar, rupanya sang kakak berada di ranjang tempat tidur tengah tertidur dengan pulas. Jadi kalau kakak yang tidur di kamar, lalu yang di dapur tadi siapa? Batin Lastri. Lastri nampak ketakutan, seakan ragu mendekati kakaknya yang sedang tertidur nyenyak. Keesokan harinya, desas-desus kembalinya Intan ke rumah orang tuanya mengundang banyak pertanyaan antar warga. Bahkan di dalam pasar pun Intan tak luput dari pembahasan orang-orang. Kalian tahu kan, anak gadis Pak Kosim itu sudah kembali. Tapi aku merasa ada yang janggal di diri anak itu. Pasalnya aura di wajahnya sangat menyeramkan. Pucat gitu. Iya enggak Bu?
tutur pemilik kedai yang bernama Mbak Murni. "Shh, gak boleh ngomong gitu. Harap dimaklum mungkin Nang Intan sakit, sehingga wajahnya tampak pucat," timpal Ibu Odah. "Iya, saya pernah dengar kalau orang yang kembali di hari ke-40 setelah dikabarkan meninggal, itu berarti sudah bukan manusia," tutur Bu Tuti yang sedang milih-milih sayuran. "Hus, sudah, jangan berprasangka buruk. Kasihan Bu Rumi. Tak kalian tengok betapa bahagianya setelah putri sulungnya sudah kembali," timpal Ibu Karmila. "Semoga setelah kembalinya Nang Intan desa ini masih tetap aman ya ibu-ibu," tungkas Bu Tuti. Akhirnya mereka bubar setelah menyelesaikan berbelanja dan pulang ke rumah masing-masing. Ibu Rumi yang kebetulan sedang berbelanja sayuran di pasar sempat mendengar kalau ibu-ibu di pasar sedang membicarakan Intan. Bu Rumi nampak kesal karena mereka bilang kalau anak gadisnya itu menjadi aneh. Singkat cerita, pada malam hari, Intan sedang duduk termenung di ranjang dekat kaca jendela. Kemudian Lastri masuk kamar dan mendekati sang kakak. "Mbak, rambutnya aku sisirin ya. Sudah kangen aku sama rambut panjang, Mbak. Biasanya malam sebelum tidur kita selalu rutin bergantian saling sisir rambut," sapa Lastri sembari tersenyum. Namun Intan cuma meliriknya sekilas. Kemudian tatapannya kembali lurus ke depan. Lastri dengan agak ragu mendekati kepala Intan. Kemudian tangannya mulai menyipak rambut Intan. Betapa terkejutnya Lastri kala melihat ada beberapa belatung menggeliat di atas kepala Intan. Lastri langsung membekap mulutnya, setengah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Kenapa?" tanya Intan dengan raut wajah datar. "Ah, tidak Mbak. Tadi aku nampak kecoa lompat ke tangan jadi kaget," jawab Lastri dengan nada gugup. Kemudian mata Lastri melirik kepala Intan lagi. Tapi tidak ditemukannya lagi belatung-belatung yang tadi menggeliat di atas kepala Intan. Singkat cerita, Lastri keluar dari kamar meninggalkan Intan yang sedang menatap jendela dengan tatapan kosong. Lastri menatap ibunya yang sedang membuat kopi di dapur. Lalu Lastri menceritakan apa yang ia lihat. "Ah, masa sih, Nduk? Mungkin kamu salah lihat. Bagaimana mungkin ada belatung di kepala Mbak Yumu? Ada-ada saja kamu, Nduk," kekeh ibunya. "Betul, Bu. Lastri melihat dengan mata kepala sendiri barusan. Pas Lastri sedang menyisir rambut Mbak. Lastri melihat banyak sekali belatungnya," pekik Lastri. Nanti biar ibu tengok apa betul yang kamu ucapkan ini, Nduk," tutur Bu Rumi. Berita kepulangan Intan ke rumah Pak Kosim terdengar sampai ke telinga Barja dan Heru. Mereka berdua lah biang masalahnya. Mereka sekarang diliputi rasa takut dan juga penasaran. Sampai pada akhirnya mereka bertekad untuk menemui Pak Kosim. "Akang yakin mau menemui orang tua setan sialan itu. Aku yakin yang pulang ke rumahnya itu bukan lagi manusia, tapi setannya Intan. Sebab mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali, kecuali setannya yang pulang," tanya Barja. "Itu dia yang kupikirkan. Tapi demi mengobati rasa penasaranku, kau temani aku ke tempat orang tua itu, supaya tidak ada orang yang curiga kalau kita dalang di balik kematian gadis itu. Jangan lupa, pakai kalung yang telah Ki Suro berikan untuk berjaga-jaga," jawab Heru. "Jangan lupa pakai kalung yang telah Ki Suro berikan untuk berjaga-jaga," jawab Heru. "Baiklah, besok malam kita pergi ke sana," tutur Barja. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju rumah Pak Kosim. "Assalamualaikum,"
terdengar ada orang mengucapkan salam dari luar. Kemudian Lastri membukakan pintu. "Waalaikumsalam," jawab Lastri. Ketika pintu terbuka, Lastri kaget melihat siapa yang berada di depan pintu. "Juragan Heru," seru Lastri. "Iya, ini saya. Maaf kalau mengganggu waktunya. Saya datang ke sini hanya mau bertemu Mbak Intan kan?" potong Lastri. "Iya, betul. Boleh saya masuk?" tanya Heru. "Silakan. Saya panggil Bapak dan Mbak Intan dulu," tutur Lastri. Kemudian Lastri berlalu untuk memanggil orang tuanya dan juga Intan. Tak lama kemudian, keluarlah Pak Kosim dan Bu Rumi datang menemui Heru dan Barja di ruang tamu. "Ada perlu apa kamu datang kemari?" tanya Pak Kosim. Raut wajahnya nampak tidak suka melihat wajah Heru. "Maaf mengganggu, Pak. Saya hanya ingin memastikan kalau anakku Intan pulang ke rumah kan? Begitu?" potong Pak Kosim. "Iya, Pak," jawab Heru. "Maaf, jujur saya kecewa sama Anda, juragan. Mentang-mentang anak saya gadis dari keluarga miskin, seenaknya saja Anda mempermainkan anak gadis saya," tegas Pak Kosim. "Anda tahu betapa berat beban yang anak saya bawa, bahkan menanggung aib karena perbuatan nista kamu," umpat Pak Kosim. "Maaf, Pak. Saya datang ke sini mau bertemu Intan, sekaligus meminta maaf kepada kalian dan berniat akan bertanggung jawab atas perbuatan saya," tutur Heru. "Terlambat. Anak saya sudah kehilangan bayinya. Tidak ada lagi yang perlu Anda jelaskan. Saya pun sudah bukan pengurus kebun Anda lagi," tegas Pak Kosim. "Tidak, Pak. Saya ingin bertemu dengan Intan dulu sebelum saya pulang," dengus Heru. "Tidak, pulanglah," titah Pak Kosim bersikeras tak ingin mempertemukan Intan dengan Heru. Kemudian Heru dan Barja pun mengalah dan permisi pamit pulang. Singkat cerita, ketika mereka masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Heru melihat Intan sedang berdiri di dekat kaca jendela kamar depan. Rambutnya yang panjang hampir menutupi wajahnya. Ia menyeringai memperlihatkan deretan giginya yang runcing. Dia menunjuk ke arah jendela kamar depan. "Coba tengok, Cah. Setan itu rupanya bersembunyi di dalam," tunjuk Heru memperlihatkan pada Barja kalau Intan berada di kamarnya. "Ih, iya Kang. Sudahlah, kita pergi daripada dia mengejar kita," ajak Barja yang sudah merasa ketakutan saat melihat Intan di jendela kamarnya. Saat melihat Intan di jendela kamarnya, kemudian Barja menyalakan mobil dan pergi meninggalkan halaman rumah Pak Kosim. "Kita harus cari tahu kenapa setan sialan itu bisa bangkit dan pulang ke rumah menciptakan kekacauan dan meneror kita," tutur Barja. "Betul juga apa yang kau bilang, Cah. Pasti ada seseorang yang telah membantunya untuk membalaskan dendam terhadap kita," ujar Heru. "Kira-kira siapa menurut Akang orang yang telah membangkitkan arwah gadis itu?" tanya Barja. "Kau ingat tidak, Jah? Kita pernah bertemu dengan orang tua yang muncul secara tiba-tiba sewaktu kita membuang mayat gadis itu ke jurang," ujar Heru. "Wah, iya. Aku baru ingat. Iya, pasti orang tua bangkai itu yang telah membangkitkannya kembali," dengus Barja. "Kita harus lebih waspada mulai sekarang. Jangan sampai lengah," tutur Heru.
Akhirnya mereka berdua diam dengan pikirannya masing-masing. Heru dilanda ketakutan, begitu juga dengan Barja. Dia nampak gugup. Sebetulnya mereka gugup karena takut dosa yang telah mereka lakukan akan terbongkar. Flashback. Mayat Intan berhasil dibawa pulang ke gubuk Mbah Wiro. Kemudian Mbah Wiro meletakkannya di atas dipan bambu yang terletak di ruang yang masih beralaskan tanah. Mbah Wiro membuka kain carik yang membalut tubuh Intan. Lalu Mbah Wiro menyeka darah yang menempel di kening Intan. Setelah itu, Mbah Wiro menyiapkan air yang diambil dari 3 sumur yang terletak di belakang gubuknya. Kemudian mencampurkan kembang 7 rupa. Setelah itu Mbah Wiro menyiapkan tampah yang berisikan perlengkapan lainnya, seperti kemenyan, dupa, dan degan hijau yang sudah tertata rapi. Setelah itu Mbah Wiro mulai mendekati mayat Intan. Kemudian dia lepas semua pakaian Intan. Diambilnya air yang sudah dicampur kembang. Kemudian dia mulai mengguyur tubuh Intan, mulai dari atas kepala hingga ke kaki. Setelah selesai memandikan mayat Intan, Mbah Wiro mulai menyalakan dupa dan kemenyan di atas tampah. Beliau naik ke atas dipan bambu dan Mbah Wiro duduk bersidakep dengan merapatkan kedua tangan. Ia merapalkan mantra pemanggil arwah dan juga membacakan mantra. Setelah siap, kemudian Mbah Wiro mendekati mayat Intan. Dia merapalkan mantra sambil tangan sebelah kanannya ditempelkan di kepala Intan, dan tangan kirinya diacungkan ke atas sambil memegang keris. Setelah mantra pemanggil arwah itu selesai dibacakan, kemudian Mbah Wiro melukai telapak tangannya menggunakan keris. Kemudian keris tersebut ditancapkan ke kepala Intan tepat di ubun-ubun. Kemudian darah yang mengucur dari telapak tangannya diminumkan ke mulut Intan. "Mendekatlah Cak Ayu. Mbah memanggilmu, cucuku." Derasnya hujan disertai angin bertiup kencang meliuhkan pepohonan besar di sekitar gubuk Mbah Wiro. Bunyi burung hantu dan juga gagak saling bersautan di atap gubuk tersebut. Seketika itu juga terdengar suara tawa cekikikan disertai tangisan pilu. Suasana menjadi riuh dan mencekam. Gemuruh disertai kilat petir bersautan, menambah suasana makin mencekam. Kemudian pintu gubuk Mbah Wiro terbuka lebar dengan sendirinya terdorong angin kencang. Suasana di dalam gubuk yang minim hanya bermodalkan penerangan api dari obor. Nampak seorang tengah berdiri mematung di pintu. Dapat terlihat jelas siapa yang berdiri di sana. Sosok yang begitu menyeramkan dengan rambut panjang mencuntai menyapu tanah dengan kuku yang runcing. "Mendekatlah. Ayo kemari Cak Ayu. Aku simbahmu. Jangan takut. Sekarang kamu cucuku," tutur Mbah Wiro. Kemudian sosok Intan mendekat dan berdiri tepat di hadapan tubuhnya yang sudah kaku. Mbah Wiro menyuruh Intan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Sesudah itu Mbah Wiro duduk bersila untuk menyelesaikan ritual penyempurnaan. Sosok Intan melayang mendekati jasad yang terbujur kaku. Kini Intan tengah menatap wajah pucat yang tengah tertidur pulas untuk selamanya. Kemudian Mbah Wiro menyuruh arwah Intan untuk masuk ke dalam raga tanpa nyawa tersebut. Setelah itu, Intan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Mbah Wiro mendekat, lalu merapalkan mantra kembali. Setelah itu Mbah Wiro meminumkan darah burung gagak ke dalam mulut Intan. "Bangun, Dok. Bukalah matamu. Waktunya kau membalaskan dendammu kepada mereka yang telah menyakitimu," seru Mbah Wiro. Kemudian mata Intan terbuka lebar, lalu melirik ke arah Mbah Wiro. Setelah itu Mbah Wiro membantu membangunkan tubuh Intan yang masih terbaring lemas. "Dengar, kau sekarang bisa berinteraksi dengan orang-orang terdekatmu. Dan kau akan berwujud menyeramkan.
ketika kau bertemu orang yang menyakitimu, pergilah dan jalankan tugasmu. Jangan takut, Mbah ada di belakangmu, tutur Mbah Wiro. Intan menganggukkan kepala tanda mengerti apa yang Mbah Wiro ucapkan kepadanya. Intan keluar dari gubuk Mbah Wiro yang terletak di bawah jurang di mana dia dilemparkan oleh Heru dan Barja. Kemudian, Intan pulang menuju rumah orang tuanya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.